قد أنصح لي أبي ورابت بحسنها أمي وأرشدني قد أنصح لي أبي ورابت بحسنها أمي وأرشدني قد أنصح لي أبي ورابت بحسنها أمي وأرشدني أستاذ
قد أنصح لي أبي ورابت بحسنها أمي وأرشدني الأستاذ والمعلم أمي وأرشدني الأستاذ والمعلم أمي وأرشدني الأستاذ والمعلم. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin, kami mohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama yang saya taati, Ibu Bupati Mojokerto yang saya hormati, yang diwakili oleh Kepala Kesra, yang saya hormati Ibu dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, yang saya hormati Kepala Kemenak Kabupaten Mojokerto yang diwakili oleh Kasih Bimas, yang saya hormati Ketua Umum MUI Kabupaten Mojokerto, yang saya hormati segenap peserta pelatihan juru sembelih halal dari perwakilan MUI Kecamatan se-Kabupaten Mojokerto, dari Juleha Kabupaten Mojokerto, perwakilan Kecamatan se-Kabupaten Mojokerto, yang saya hormati Ketua Panitia yang pada pagi hari ini masih perjalanan karena ikut pemberangkatan haji, Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita dapat mengikuti acara pelatihan juru sembelih halal yang diselenggarakan oleh MUI Kabupaten Mojokerto. Mudah-mudahan pertemuan panjenengan sedaya
selalu mendapat ridho dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Salatullah ma'asalam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan kepada kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, ketinggalan dari Ketua BPJS Tenaga Kerjaan, Kepala BPJS Ketenaga Kerjaan Kabupaten Mojokerto. Mohon maaf ketinggalan tadi. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, adapun susunan acara pada pagi hari ini, acara pelatihan juru sembelih halal Juleha MUI Kabupaten Mojokerto kami susun sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Ketua Umum MUI Kabupaten Mojokerto, selanjutnya yaitu sambutan atau pengarahan dari Bupati Mojokerto yang akan diwakili oleh Bapak Kepala Kesra Kabupaten Mojokerto. Kemudian langsung nanti materi biar tidak lama-lama. Panjenengan senenge kan ikan sepat, ikan gabus. Ya, yang penting pokoknya nang mari nang wis, lebih cepat lebih bagus. Ya, karena ini tadi sudah mundur 2 jam. Mohon maaf. Mungkin karena Pak dari Kesra ini karena di Kabupaten Mojokerto juga ada pemberangkatan haji, sama-sama terkendala. Mohon maaf ya para kiai. Mohon maaf. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan acara ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi liqabuli hajatina hajatikum fid dini wad dunya wal akhirah bi barakatil majlis. Saya unilai laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Umum MUI Kabupaten Mojokerto yang akan disampaikan oleh Al Mukarram Kyai Haji Dr. Andes Khalil Arbabi MM. Dengan segala hormat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-hadi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu muallimun nasi wa mursiduhum ilal khair sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ja'alanallahu wa iyyakum min ummati Muhammadin ajma'in. Amin. Amma ba'du. Hadratil Mukarram, para alim ulama, para kiai ingkang rawuh, ingkang kawula mulyakaken, yang terhormat Bupati Mojokerto, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Bagian Kesra, Bapak Dr. Andes Haji Nunuk Jatmiko MSI. Ya. Ngapunten leren mikir lali jenenge. Yang saya hormati Kepala Dinas Pertanian Ibu Haja Nurul Istiqomah. Ya. Matur nuwun rawuhipun. Yang saya hormati
Bapak Kepala Kemenak yang dalam hal ini diwakili Bapak Mukti Ali, jabatan ini kalau karo dan Kekasih Bimas, Bimbingan Masyarakat. Kepala BPJS Pak Zulkarnain, nggih, jenengan pinarak ngajeng. Nggih. Pak Zulkarnain, oh diwakilkan. Ketua DPC Julekha Mojokerto Raya, Pak Soni sejajaranipun anggotanipun, panitia penyelenggara dari Majelis Ulama Kabupaten Mojokerto, Bapak-bapak sekalian, peserta pelatihan Julekha dari masing-masing kecamatan yang saya hormati, hadirin rahimakumullah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita bisa berkumpul di Aula Stikes Majapahit dalam rangka pelatihan Julekha, juru sembelih halal. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa memberikan manfaat maslahat bagi kita sekalian. Amin. Sholawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia menyampaikan banyak terima kasih. Yang pertama kepada Bupati yang dalam hal ini diwakili Kepala Bagian Kesra yang berkenan hadir dan membuka acara pelatihan ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Juga saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas Pertanian atas hadir secara pribadi dan juga kerjasama. Kami sampaikan kami ini dibantu oleh Ibu. Nih kemarin alhamdulillah bisa kita untuk membeli buku materi Ibu. Di buku materi 100 itu fikih Islam itu bantuan panjenengan, jazakumullah aksanal jasa. Juga kami sampaikan terima kasih kepada Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Mojokerto. Ini insya Allah nanti kita ada kerjasama lebih lanjut, mungkin ada BPJS Ketenagakerjaan. Ya, ini para peserta kami kemarin kami minta untuk mengirimkan foto KTP. Ini nanti ada tindak lanjut. Jadi biar kita nanti sebagai juru sembelih halal ini ada perlindungan sosial. Ada perlindungan sosial dalam ini dari BPJS Ketenagakerjaan. Juga kami sampaikan kepada DPC Julekha Indonesia Mojokerto Raya yang bantu, yang kerjasama
dalam pelaksanaan pelatihan juru sembelih halal ini. Pelatihan ini sudah kita mulai tahun lalu, tahun 2022, 2023 ini sudah kita lakukan. Pelatihnya ketika itu kami mohon bantuan dari Ibu Kepala Dinas Pertanian, pelatihnya dari Balai Besar Peternakan ya, dari Batu. Kebetulan hari ini informasi yang dari Batu ini kebetulan ada kunjungan menteri, maka kami berusaha, alhamdulillah kita mendapatkan nanti yang memberikan materi dari DPP, DPW dan DPC Zulekha Indonesia yang semangat hari ini sudah hadir semua. Kemudian saya sampaikan terima kasih pada MUI Kecamatan, Bapak sekalian berkenan hadir. Alhamdulillah di WA saya memakai baju putih. Alhamdulillah 90% sudah memakai baju putih. Saya takut kaburo maktan indallahi antakulu malataf'alun. Saya akhirnya juga pakai baju putih gitu ya. Baju dokter katanya Bu Bupati. Jadi konsekuen saya pakai baju putih. Cuman saya kemarin saya WA juga membawa pisau dapur, ungkal sama kain serbet. Nah ini, jadi ini apa ya? Saya lihat ada yang bawa, ada yang tidak. Ibu sekalian yang saya hormati, nanti kami mohon dari BPJS untuk memberi paparan tentang bagaimana BPJS Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan Zulekha ini. Saya mohon nanti memberikan paparan dan kepada Pak Kabakesra untuk memberikan sambutan pengarahan sekaligus membuka ini. Perlu kami sampaikan pesertanya dari masing-masing kecamatan 4 orang. 2 orang yang ditugaskan oleh pengurus MUI kecamatan, 2 orang dari pengurus yang dikirim dari Zulekha Indonesia kecamatan, berarti 4 orang. Kenyataannya banyak yang dari kecamatan WA saya nambah lagi 2, monggo. Saya nambah lagi 1 jadi 5, monggo. Jadi dari Zulekha juga itu nambah. Saya perkirakan pesertanya 72, mungkin insya Allah nambah. Dan dari Dinas Pertanian Ibu tadi Bu itu 2 orang, kemudian 3 orang jadi 5 orang. Ya gitu. Jadi memang khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha ini kita memang perlu untuk memberikan pelatihan atau informasi bagaimana penyembelihan korban mulai dari awal sampai akhir yang benar itu. Dan nanti akan disampaikan juga fikih korban. Insyaallah Yai Haji Masrikan Asari akan menyampaikan materi itu. Ibu Bapak sekalian saya hormati, sesuai arahan dari Ibu Gubernur ketika kami diundang tentang masalah industri halal, ini diharapkan di masing-masing kecamatan itu dibentuk ada penyelia halal, kemudian ada pendamping halal, ada satgas halal untuk melindungi para warga, para konsumen, baik itu yang makan di warung atau di mana itu, betul-betul yang dimakan itu halalan thayyiban, bukan hanya halal tapi juga thayyiban, dan bukan hanya thayyiban tapi juga halalan. Nah ini perlu ada penyelia, dan kami punya rencana nanti kami juga kerjasama dengan Satpol PP. Kalau Majelis Ulama
datang lihat ini halal apa enggak, kan yang bagus itu mungkin Satpol PP Pak Kapolres. Jadi itu nanti kami yang memberikan. Jadi Ibu Gubernur pernah cerita ada dari eksportir Indonesia yang ngirim mie ayam ke Arab Saudi. Itu berapa kontainer di sana ditolak karena tulisannya mie ayam. Karena apa? Dikejar ayam itu sudah halal atau belum, bagaimana cara menyembelihnya dan sebagainya, itu belum bisa menunjukkan, sehingga dikembalikan rugi berapa kontainer, berapa miliar yang dialami oleh pengusaha dari Jawa Timur waktu itu. Oleh karena itu harapan Ibu Gubernur, di masing-masing kecamatan itu ada penyelia halal, ada pendamping halal, dan ada satgas halal. Oleh karena itu kami dari Majelis Ulama bisa ya mengambil sebagian kecil, ikut berperan untuk memberikan pelatihan pada penyembelih juru sembelih halal ini. Harapan kami panjenengan semua ini untuk meneruskan kepada warga yang ada di Kecamatan Panjenengan bagaimana sebenarnya menyembelih yang sesuai dengan syariat itu. Dan harapan kami juga nanti di kecamatan itu ada satgas halal yang dimotori oleh panjenengan semua, yang dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Itulah maksud kami melakukan pelatihan juru sembelih halal ini. Kiranya itu matur nuwun semua pihak, jazakumullah ahsanal jaza. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Nurwiji MH MSI telah memberikan fasilitas berupa gedung, dan perlengkapannya ini semuanya adalah gratis. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah. Mudah-mudahan Stikes Mojopahit ini tetap jaya dan bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan sambutan Ketua Umum MUI Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya yaitu sambutan juga sekaligus pengarahan yang akan disampaikan oleh Ibu Bupati Mojokerto diwakili oleh Bapak Kepala Kabakesra Kabupaten Mojokerto Bapak Nunuk Jatmiko MSI. Dengan segala hormat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Al Muharram sekaligus Ketua MUI Kabupaten Mojokerto Pak Kiai Khalil RPP beserta segenap pengurus Arpapi, ngapunten Kang Kiai. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Pertanian Bu Nurul Istiqomah yang secara pribadi hadir langsung. Mohon izin Bu Nurul. Jadi Bapak Ibu sekalian, mestinya yang layak untuk berdiri di sini adalah beliau Bu Kepala Dinas Pertanian ini. Jadi saya kualat kalau tidak izin beliau dulu karena beliau lebih tinggi eselonnya dari kami. Yang terhormat Ibu atau Kepala Dinas di Perindak atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kemenak atau yang mewakili, Bapak Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Mojokerto atau yang mewakili, serta para peserta pelatihan Juleha juru sembelih halal se-Kabupaten Mojokerto yang
hadir pada kesempatan siang hari ini yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada atas rahmat dan hidayah dari Allah SWT, di mana pada siang hari ini kita atas rahmat hidayahnya bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, yang pertama ingin kami sampaikan yaitu permohonan maaf dari beliau Ibu Bupati atas ketidakhadiran beliau secara pribadi karena ada kegiatan lain yang mungkin tidak bisa ditinggalkan. Karena saya ingat betul pada tahun lalu beliau hadir secara pribadi di sini. Begitu juga dengan kami, mohon maaf mewakili beliau, tadi ada kegiatan yang tidak juga bisa kami tangguhkan lebih dulu, yaitu takziah kepada staf kami yang ada yang meninggal. Saya tadi juga selamat datang Pak Kiai Mas Rikan. Hampir saja saya lupa tadi waktu di Sarean saya mengecek jamnya, ternyata jam 8 tadi sudah posisi jam 8.30. Jadi mohon maaf apabila tadi sempat menunggu kehadiran kami dalam acara kegiatan ini. Kedua kalinya Bapak Ibu hadirin sekalian, tentunya dengan kegiatan ini Ibu Bupati berpesan bahwa memberikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap penyelenggara dan pihak-pihak yang terkait atas terselenggaranya kegiatan ini yang kesekian kalinya, di mana kegiatan ini dirasa sangat perlu sekali, apalagi mendekati peringatan Hari Raya Idul Adha. Ini perlu bagi yang mungkin sudah pernah melaksanakan ataupun mengikuti kegiatan pelatihan ini kepada para juleha sekabupaten, mungkin ini merupakan refresh ataupun penyegaran bagi jenengan. Tetapi barangkali banyak yang masih belum pernah mengikuti, ya ini sangat penting sekali untuk jenengan ketahui bersama dan nanti amalkan dalam kegiatan seharian jenengan. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang berikutnya tentunya dengan kegiatan ini melibatkan seluruh instansi terkait, Dinas Pertanian, BPJS Ketenagakerjaan, mungkin baru tahun ini ya Pak ya. Ya, ini luar biasa. Ternyata MUI berperan aktif dalam mensosialisasikan juga sekaligus melaksanakan kegiatan program-program pemerintah yang dirasa memang perlu terkaitkan atau dilibatkan dalam semua program yang ada, disinergiskan. Jadi tentunya dalam hal ini kenapa BPJS Ketenagakerjaan diikut sertakan dalam kegiatan ini, karena dipandang perlu, dipandang mungkin kegiatan penyembelihan semacam jenengan yang laksanakan ini mungkin ini juga mengandung risiko baik itu mungkin secara fisik, bahkan mungkin secara risiko jiwa. Untuk barangkali dalam kegiatan penyembelihan dan lain sebagainya kita ketahui banyak share-sharean, itu juga banyak, apalagi waktu mendekati Idul Kurban ini banyak share-sharean yang mempertontonkan sapi-sapi yang tidak diduga itu bisa liar, bisa menendang siapapun, itu bisa berakibat fatal. Nah ini mungkin
Begitu juga pada saat penyembelaihan, apabila tidak hati-hati, jika dirasa mungkin bisa menimbulkan ada di situ terjadinya kematian. Di sini mungkin dihadirkan BPJS Ketenagakerjaan untuk membackup kegiatan-kegiatan ini. Iya Pak, benar ya. Jadi jangan khawatir, mungkin tidak tahu nanti itu bagaimana secara teknisnya. Dari ketenagakerjaan ini sangat banyak kita rasakan manfaatnya. Saya sendiri pernah menjadi camat 10 tahun di Kecamatan Delanggu, Bapak, cuma sebentar. Itu juga pernah bersinergis dengan BPJS Ketenagakerjaan ini. Saya melihat betapa pentingnya, karena hak di BPJS Ketenagakerjaan ini ada hak yang bagi masyarakat yang belum banyak masyarakat sadar bahwa punya hak dari negara, dari fasilitas negara, tentang itu kecelakaan kerja, tentang itu bagaimana kalau kematian karena kerja. Mungkin di BPJS Ketenagakerjaan ini banyak orang nggak tahu bahwa penyembelih hewan kurban, kemudian tukang becak asongan, petani, BPD, RT, RW itu bisa di sana bisa di backup dan murah. Saya mengkondisikan semacam itu kepada perangkat sekecamatan Delanggu dulu, itu saya kondisikan untuk semua dibiayai atau diatur oleh kepala desanya untuk diambilkan dari tunjangan masing-masing perangkat desa dan kepala desa. Akhirnya seluruhnya kompak untuk ikut BPJS Ketenagakerjaan, dan alhamdulillah pernah kejadian beberapa perangkat yang meninggal, akhirnya mudah komplainnya itu mendapatkan 42 juta. Ini saya pandang sangat mungkin banyak yang tidak diketahui oleh masyarakat bahwa punya hak yang demikian dapat fasilitas oleh negara. Ini kalau kecelakaan, bahkan saya berpikir kalau kepala desa memerintahkan perangkatnya untuk kemana, kemudian melakukan pekerjaan yang berisiko, ternyata terjadi kecelakaan, paling bisanya setelah itu bisanya ya besuk ataupun memberikan ala kadarnya. Kalau ke rumah sakit hanya bingkisan. Tetapi kalau disambati biaya macam-macam tentang kecelakaan kerjanya ini, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ternyata di BPJS Ketenagakerjaan ini luar biasa. Berapapun akan di backup oleh negara. Jadi kecelakaan misalnya di jalan karena mengantarkan surat, ataupun di rumah bisa dinyatakan itu sebagai kecelakaan kerja. Jadi dan jaminannya ataupun pertanggungannya itu dari pemerintah luar biasa. Ceritanya yang diceritakan, dimisalkan pada saat sosialisasi di tempat saya, seorang ojek online itu kecelakaan, punggungnya sampai patah, itu habis miliaran pun di backup Pak ya. Tak ada batasnya. Mungkin kalau Jasara Harja jenengan ngomplain cuma 20 juta, setelah itu angkat tangan. Ataupun yang lain, asuransi-asuransi yang lain. Ini kalau BPJS Ketenagakerjaan ini tidak ada batasnya. Berapa miliar pun, misalnya ada kejadian Juleha yang kepotong tangannya karena mungkin lengah waktu menyembelih hewan kurban, ini sampai utuh tangannya mungkin bisa ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan, misalnya seperti itu Bapak. Jadi itu luar biasa manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Nun sewu barangkali tidak ada kesempatan untuk sosialisasi, saya sisipkan. Iya. Jadi karena ini pengalaman nyata dari saya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Monggo jenengan punya tetangga, punya saudara, punya keluarga, petani, tukang jahit, asongan, tukang becak dan lain sebagainya. Mungkin kalau ya murah. Dulu perangkat desa sekecamatan Delanggu itu hanya 16.000 per bulannya. Ya, jadi itu 16.000, tapi jaminannya luar biasa semikian ini. BPJS Kesehatan, kalau jenengan komplain kecelakaan kerja ataupun kecelakaan, insya Allah mungkin tidak
dilayani. Jadi kecuali kalau penyakit-penyakit yang diakibatkan selain kecelakaan. Kalau kecelakaan ya itu tadi dari jasa raja ada batasnya. Jangan khawatir, bagaimana kalau ikut jasa raja, ikut BPJS Ketenagakerjaan, jasa raja memang enggak ikut pun kalau kecelakaan di jalan itu otomatis. Tapi kalau BPJS Ketenagakerjaan enggak ikut ya otomatis tidak dapat fasilitas. Jadi kalau BPJS ada kecelakaan di jalan selama BPJS jasa raja menanggung, mungkin BPJS belum tidak menanggung, tetapi kalau di luar itu dari BPJS Ketenagakerjaan tidak ada batasnya. Bahkan kalau waktu di Ndelanggo itu ada beberapa perangkat desa yang juga meninggal, anaknya dari yang meninggal penerima manfaat ataupun yang punya kartu BPJS tadi itu dibiayai sampai atau beasiswa sampai S1 Pak ya. Nah ini kan dibiayai sampai S1 kalau ada kejadian orang tuanya meninggal. Kemudian kalau selama tidak bisa melakukan aktivitas pekerjaan, tidak produktif karena sakitnya, itu ada istilahnya itu penghasilan yang digantikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, mungkin ini saya pandang sangat baik Pak Khalil Arpapi, terima kasih atas kepeduliannya untuk menghadirkan BPJS Ketenagakerjaan di acara semacam ini. Saya juga kemarin waktu MTQ itu karena saya hadirkan seluruh pemenang tingkat kecamatan yang peserta MTQ itu saya undang untuk kirap. Saya di situ melihat ada risiko nanti kalau ada apa-apa di jalan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya panggilkan BPJS Ketenagakerjaan ini. Semuanya akhirnya kalau nggak salah waktu itu fasilitas saja ya. Kita fasilitas, waktu itu sponsor. Semua peserta MTQ diberikan kartu gratis, tapi hanya selama MTQ berapa hari itu 4 hari. Jadi saya berpikir kalau nanti ada kejadian waktu penyelenggaraan MTQ ada apa-apa, ini ada yang membackup. Jadi itu yang saat saya melihat bahwa ini hak ini tidak semua masyarakat tahu. Jadi saya istilahnya itu ya peduli dan juga ingin mensosialisasikan juga. Saya kira itu banyak panjang lebar yang telah saya sampaikan. Yang terakhir mungkin Ibu Bupati juga berpesan mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi jenengan khususnya dan juga bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto pada umumnya. Karena jenengan selaku Juleha adalah ujung tombak khususnya pada saat penyembelihan hewan kurban ini ikut bertanggung jawab keabsahan atau kesahan halal atau tidaknya bagi tindakan kurban yang telah dilakukan oleh yang melakukan kurban kepada mungkin amil atau panitia. Jadi kan terkadang yang berkorban itu terkadang kan nggak tahu apa-apa, hewannya usianya berapa, kemudian poel atau tidak, kemudian juga hewan ini sakit atau tidak kondisinya, kemudian waktu saat berkorban. Nah ini yang tahu adalah jenengan yang pelaku dia utama di lapangan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Pengalaman di Kabupaten Mojokerto, walaupun pemerintah juga pernah membeli ataupun mengadakan lelang, pernah kejadian Idul Adha tidak ada penyembelihan hewan kurban sekabupaten. Karena apa? Karena panitianya ini ataupun rekanannya tidak bisa menyediakan hewan yang memenuhi syarat secara umur belum poel istilahnya Bapak. Dulu ini Bu Nurul dan rekan-rekan itu yang tidak mau menandatangani karena usia sapi korban yang hendak direalisasikan itu belum cukup usia. Akhirnya pernah kejadian tidak
semua lelang akhirnya tidak jadi, akhirnya semua tidak menerima hewan kurban tiap-tiap masing kecamatan. Tetapi insya Allah MUI usulannya masih nomor 2 Pak Kolil. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun ini Ibu menyetujui karena ada beberapa instansi yang mengajukan termasuk MUI. Dananya dari ASN atau Korpri biasanya 100 juta sampai detik akhir, ini masih 22 juta. Sudah saya share tiap hari untuk menyemangati OPD supaya segera menyetorkan ke Basnas karena kita lewatkan Basnas. Insya Allah dapat. Nanti kalau saudara PCNU atau saudara yang rekan instansi yang lain yang pernah mendapatkan, nanti saya usulkan tidak usah dulu Bu, MUI aja yang belum gitu. Ya, nanti mungkin kalau diprotes sama rekan-rekan yang lain giliran gitu. Karena tahun kemarin itu ada PCNU, Polres, kemudian LP kalau nggak salah. Nah ini anggaran dari kurban kabupaten cukup untuk sapi paling maksimal 3 atau 4. Jadi itu dibagi ke beberapa instansi dimaksud. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka pelaksanaan pelatihan juru penyembelih halal se-Kabupaten Mojokerto tahun anggaran 2023 dengan ini saya nyatakan dibuka dan bisa dimulai. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, ada kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dibuka. Terima kasih kami sampaikan Pak Nunu Jatmiko yang mewakili Bupati Mojokerto. Untuk mengakhiri acara seremonial ini kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ketua MUI Bapak Kiai Haji Dr. Andes Nur Rahmat MM. Waktal kula sumanggaken. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya Allah nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan tayyiban mubarakan fih. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa qarrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Allahumma ja'al ijtima'an nafi'ah, ijtima'an mubarakah, ijtima'an marhuma fi taufiquka ya Allah wa hidayatuka ya Allah wa riayatuka ya Allah. Rabbana sahil umurana wa khassil maqasidana ballighna ilaika ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan. Acara demi acara telah kita lalui bersama yang diakhiri dengan doa. Maka acara pada pembukaan ini berakhir. Sebelum meninggalkan tempat ini ada penyerahan kartu BPJS simbolis yang akan diserahkan oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan
yang disampaikan oleh Pak Andri. Nama yang kami sebut mohon ke depan, satu Bapak Toto Haryanto, yang kedua Bapak Mus Khairi. Bapak Ibu yang ada di depan langsung di maju, nanti langsung foto bersama. Monggo. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oh, anu peserta. Satu, dua, tiga. Juleha Indonesia. Juleha Indonesia. Para kiai peserta saya skor sebentar 5 sampai 10 menit. Oke.